bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil yang kami dapat dari sesi diskusi kami dalam mata kuliah Hukum Otonomi Daerah mengenai studi kasus konflik antara Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dengan DPRD Jawa Barat. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri dengan saya sendiri Kalisa Danis Putri Rida sebagai moderator, ditemani dengan rekan-rekan saya Handi Sobirin, Anissa Gustiani, Fatma Nurdin, Ruth Oktaviani, Deli Dimania Putri, dan Dewi Ardianti. Langsung saja kami mulai masuk ke dalam materi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor terjadinya konflik antara Gubernur Jawa Barat dan DPRD. Faktor-faktornya terdiri dari yaitu pernyataan kontroversial. Gubernur mengkritik ketidakhadiran DPRD di Musrenbang. Hal itu dianggap melecehkan lembaga legislatif. Lalu sentralisasi kekuasaan. Gubernur dinilai menjalankan program tanpa melibatkan DPRD secara maksimal. Lalu ada ketegangan politik pasca pilkada. Perbedaan dukungan politik antara Gubernur Jawa Barat yang berpartai Gerindra dan DPRD yang bermayoritaskan partai PDIP memperbesar gesekan konflik tersebut. Lalu ada perbedaan visi pembangunan gaya. Kepemimpinan populis Gubernur Jawa Barat dianggap kurang transparan dan akuntabel oleh DPRD. Lalu ada kurangnya komunikasi, minimnya koordinasi antara eksekutif dan legislatif memperparah konflik tersebut. Oke, selanjutnya adalah tentang dampak konflik antara DPRD dan Gubernur Jawa Barat terhadap jalannya pemerintahan. Konflik antara Gubernur Jawa Barat dan DPRD terjadi karena DPRD merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan menilai Gubernur kurang mengutamakan musyawarah. Hal ini melanggar prinsip trias politika di mana seharusnya eksekutif dan legislatif saling mengawasi dan bekerja sama melalui mekanisme check and balance. Nah, akibatnya proses pembangunan dan pengambilan keputusan di Jawa Barat menjadi terhambat karena minimnya koordinasi dan potensi konflik berkepanjangan. Kesimpulannya, kurangnya komunikasi antara Gubernur dan DPRD menyebabkan ketidakharmonisan yang berdampak negatif pada jalannya pemerintahan dan pembangunan di daerah. Baik, selanjutnya saya akan membahas terkait konflik antara Gubernur Deddy Mulyadi dan DPRD Jawa Barat dilihat dari kacamata trias politika dan check and balance. Baik, kita mulai dari teori dasarnya dulu ya teman-teman. Nah, di dalam sistem demokrasi modern dikenal dengan prinsip trias politika yang dimana membagi kekuasaan negara menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu eksekutif, yaitu pemerintah yang di dalam konteks daerah sendiri adalah gubernur. Lalu yang kedua adalah legislatif, yaitu DPRD sebagai wakil rakyat. Lalu yang ketiga yaitu yudikatif, yang dimana adalah lembaga peradilan. Nah teman-teman, tujuan pembagian ini adalah untuk mencegah kekuasaan absolut. Nah sekaligus dimana menciptakan sistem check and balance supaya tiap lembaga bisa saling mengawasi dan mengontrol. Nah teman-teman, kalau kita melihat dari konflik antara Gubernur Deddy Mulyadi dan DPRD Jawa Barat, sebenarnya masing-masing sedang menjalankan fungsi konstitusionalnya. Dari DPRD sendiri mempunyai tugas mengawasi, mengkritisi, dan menyetujui anggaran. Lalu gubernur pun menjalankan kebijakan dan program pembangunan. Tapi, ketika konflik itu berubah menjadi tarik-menarik kepentingan politik, bahkan bersifat pribadi, maka sistem check and balance yang seharusnya sehat akan jadi terganggu. Lalu, siapakah yang salah kalau terjadi kontroversial? Nah, baik, kita bisa lihat dari dasar hukumnya ya teman-teman. Pada pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa gubernur wajib menjalankan urusan pemerintahan dan menyusun APBD. Lalu pada pasal 149 Undang-Undang yang sama menyebutkan bahwa DPRD mempunyai hak pengawasan, legislasi, dan anggaran. Nah, tetapi DPRD sendiri tidak boleh menyalahgunakan hak angket atau interpelasi untuk menjatuhkan secara politis.
Nah, sesuai pada Undang-Undang MD 3 Pasal 79, hak angket sendiri hanya bisa digunakan jika ada dugaan pelanggaran hukum, bukan sekedar perbedaan pendapat. Sebaliknya, gubernur juga wajib transparan. Kalau menutup-nutupi informasi, itu sudah melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008. Nah, jadi teman-teman, kalau misalkan keduanya tidak menjalankan tugas secara benar dan netral, maka bisa disebut melanggar prinsip check and balance. Nah, teman-teman, jika konflik ini terus berlarut-larut, tentu ada konsekuensi hukum dan politik yang bisa terjadi. Yang pertama, misalnya Kementerian Dalam Negeri bisa turun tangan langsung melakukan mediasi atau evaluasi kinerja. Lalu yang kedua, menyangkut penyalahgunaan anggaran, itu bisa diperiksa langsung oleh BPK atau bahkan KPK. Lalu yang ketiga, jika menyentuh aspek konstitusi, bisa dibawa ke ranah Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi meskipun secara teori konflik ini masih dalam koridor demokrasi, secara praktik ini seringkali diwarnai dengan kepentingan politik dan bukan murni menjalankan fungsi lembaga sesuai konstitusi. Pertanyaan berikutnya yaitu, apa sih yang seharusnya dilakukan dalam prinsip good governance dalam mengelola perbedaan pandangan kebijakan publik antara kepala daerah dan DPRD? Yang pertama itu, kedua pihak mengedepankan partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan orientasi pada konsensus dalam setiap proses pengambilan keputusan publik. Yang kedua, gubernur dan DPRD harus membuka ruang dialog, menghargai perbedaan pandangan, dan mencari solusi bersama demi kepentingan masyarakat. Yang ketiga itu, sikap saling menghormati dan komunikasi yang efektif diperlukan agar perbedaan pandangan tidak menjadi konflik yang kontraproduktif, melainkan menjadi dinamika positif dalam merumuskan kebijakan publik yang lebih baik. Baik, selanjutnya kita akan membahas 3 peran dan fungsi strategis DPRD. Yang pertama itu ada fungsi legislasi dan penetapan kebijakan, di mana ini berfungsi untuk membentuk peraturan daerah atau Perda dan menetapkan kebijakan pembangunan melalui dokumen strategi seperti RPJMD dan RPJPD. Lalu yang kedua ada fungsi pengawasan, di mana ini berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan untuk memastikan target dan rencana tercapai serta mengevaluasi kinerja pemerintahan daerah. Lalu yang terakhir atau yang ketiga ada fungsi anggaran, di mana ini berfungsi untuk membahas, menyetujui, dan mengawasi anggaran, pendapatan, dan belanja daerah atau APBD untuk memastikan alokasi dana pembangunan sesuai prioritas dan kebutuhan masyarakat. Pertanyaan selanjutnya, apakah aksi walkout yang dilakukan oleh fraksi PDIP DPRD Jawa Barat merupakan tindakan yang tepat atau kontraproduktif? Nah, aksi walkout fraksi PDIP DPRD Jawa Barat sebagai respon terhadap kritik Gubernur Deddy Mulyadi merupakan bentuk hak politik dan ekspresi kekecewaan yang sah dalam sistem demokrasi. Tindakan ini mencerminkan sikap protes atas pernyataan yang dianggap tidak sesuai dengan pandangan fraksi serta menjadi bagian dari dinamika politik yang wajar di lembaga legislatif. Namun, jika dilihat dari sisi efektivitas pemerintahan dan kelancaran pembangunan, aksi walkout memang cenderung kontraproduktif. Walkout ini dapat menghambat komunikasi, memperlambat proses pengambilan keputusan, dan memperbesar konflik antar lembaga. Sebaiknya perbedaan pendapat diselesaikan melalui dialog dan musyawarah agar kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Baik teman-teman semua, setelah uraian mengenai studi kasus konflik antara Gubernur Deddy Mulyadi dengan DPRD Jawa Barat, kami dapat menyimpulkan bahwa konflik tersebut disebabkan oleh pernyataan kontroversial, sentralisasi kekuasaan, perbedaan visi pembangunan, dan kurangnya komunikasi yang efektif. Meskipun secara teoretis menunjukkan berjalannya prinsip checks and balances, konflik ini lebih didorong oleh ego politik daripada kepentingan publik. Dampaknya adalah terhambatnya pembangunan dan pengambilan keputusan di Jawa Barat. Aksi walkout PDIP dinilai lebih kontraproduktif karena memperburuk komunikasi antar lembaga.
Teman-teman, untuk mewujudkan good governance, kedua pihak harus mengedepankan dialog konstruktif, transparansi, dan orientasi konsensus. Komunikasi efektif dan saling menghormati menjadi kunci agar perbedaan pandangan menjadi dinamika yang positif dalam merumuskan kebijakan yang mengutamakan kepentingan masyarakat Jawa Barat. Sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua.